Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi ke channelnya saya. Untuk ini saya mau membagi tentang karya ilmiah, karena banyak beberapa teman-teman itu yang menanyakan tentang skripsi seperti itu. Nanti kita sebelum ke skripsi kita lebih dasar dulu ya. Kita ke tentang karya ilmiah itu sendiri. Karya tulis adalah suatu uraian ataupun laporan tentang kegiatan, penemuan, ataupun informasi-informasi yang berasal dari data primer ataupun data sekunder yang dapat disajikan untuk tujuan tertentu. Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung, dan data ini belum diolah dari sumbernya. Nah, untuk data primer itu sendiri bisa didapat melalui pengujian ataupun tes, daftar kuesioner ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat mendukung hasil karya tulis yang Anda kerjakan, serta interview ataupun wawancara, dan dapat juga melalui observasi atau pengamatan. Karya ilmiah biasa dibuat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus mematuhi struktur karya ilmiah yang berlaku. Langkah-langkah dalam pembuatan suatu karya ilmiah. Yang pertama, masalah penelitian. Di sini kita dapat mengidentifikasi masalah penelitian sebagai langkah awal, termasuk dalam menentukan kesenjangan ataupun gap antara teori tertentu dan aplikasinya, serta apabila memungkinkan dapat menggambarkan hierarki permasalahan. Yang kedua, kerangka penelitian. Dalam kerangka penelitian ini kita dapat merumuskan kerangka teoritis, termasuk perumusan kerangka pikiran yang digunakan serta hipotesisnya. Yang ketiga, rancangan penelitian atau rancangan studi. Yang keempat, pengukuran. Pengukuran di sini adalah pengukuran variabel yang dibutuhkan dalam suatu penulisan karya ilmiah itu sendiri. Yang kelima adalah sampling. Sampling di sini kita dapat menentukan prosedur sampling yang cocok untuk data kita. Yang keenam, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini lebih menekankan ke teknik pengumpulan data itu sendiri. Yang ketujuh, analisis data. Tentang menginterpretasikan hasil data-data yang sudah diolah. Terus yang kedelapan yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari tahap awal hingga tahap analisis data. Kerangka pemikiran dibuat untuk mendekati pemecahan masalah. Mengapa dan bagaimana studi dilaksanakan untuk memecahkan masalah serta pembahasan hasil ataupun implikasinya. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah harus disusun secara logis dan terperinci berupa uraian teoritis ataupun uraian empiris. Langkah awal dari suatu penulisan karya tulis adalah pemilihan dan penentuan topik. Topik tidak serupa dengan judul, tetapi topik ini mencangkup semua isi pokok dan area yang akan dibahas dan ditulis dalam karya tersebut. Nah, untuk definisi atau pengertiannya, bahwa topik karya ilmiah adalah pokok pembahasan yang akan diangkat dalam sebuah karya tulis ilmiah. Topik harus mampu mencakup seluruh isi tulisan dan menjawab pertanyaan atas permasalahan yang akan dibahas. Topik suatu karya ilmiah biasanya tidak muncul dan dapat diperoleh begitu saja, tapi juga dapat berwujud dari suatu hal atau kejadian yang perlu diungkapkan. Topik dapat muncul dari adanya kesenjangan atau gap antara yang seharusnya terjadi menurut teori atau konsep dan kenyataan yang terjadi di lapangan berupa fakta, seperti halnya hilangnya informasi sehingga menimbulkan kesenjangan pada pengetahuan kita, hasil-hasil yang saling berlawanan,
dari penerapan teori dengan fakta yang ada di lapangan, serta fakta yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Topik ini juga bisa bersifat umum dan belum diuraikan secara detail. Di sini saya akan memberikan beberapa tips dalam memilih topik karya ilmiah yang tepat. Yang pertama, kenali passion atau ketertarikan Anda. Yang kedua, membaca referensi. Yang ketiga, lakukan studi pendahuluan. Yang keempat, sesuaikan dengan bidang ilmu yang Anda tekuni. Dan yang kelima, pilih topik yang menarik dan bermanfaat. Dalam memilih topik karya ilmiah, pastikan juga untuk mempertimbangkan relevansi topik dengan bidang studi yang sedang ditekuni dan kemampuan Anda dalam melakukan penelitian. Selain itu, pastikan juga untuk memilih topik yang terbatas dan dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Semoga dalam penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam memulai penulisan karya ilmiah atau pembuatan skripsi teman-teman. Terima kasih.